Padahal skripsi itu hanya untuk melatih berpikir ilmiah mahasiswa sesuai bidang keilmuannya. Memahami masalah, coba mengkaji latar belakangnya. Ya, buat teman-teman yang suka live atau buat podcast, bisa meniru saya menggunakan tripod ini ya teman-teman. Bagus sekali, bisa dengan stand berdiri, tingginya hampir sama dengan tinggi manusia, sekitar 1,5 meter. Ya, yang suka joget live, silakan langsung beli di keranjang di bawah ini. Dan beginilah hasilnya, tinggal live, podcast, rekam. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi beginilah sebenarnya. Gerakan yang saya buat ini hanyalah gertakan sebenarnya. Saya mengajak teman-teman mahasiswa, dosen-dosen, dan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mereka lakukan. Itu sih harapannya ya. Ketika kita melakukan gerakan, apalagi gerakan revolusi, maka tuntutan kita memang harus tinggi ya, harus menohok gitu kan. Makanya poin pertama dari tuntutan gerakan revolusi akademik ini adalah dihapuskannya skripsi. Karena memang itulah kendala yang paling utama yang ada di program S1 yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya bukan berarti saya betul-betul tidak setuju dengan adanya skripsi, tidak ya. Di dalam skripsi itu banyak sekali manfaatnya. Betul, saya setuju. Seperti yang dikatakan oleh komentar orang ini. Terima kasih ya, Mas. Komentarnya sangat positif. Tanggapannya itu betul-betul untuk membangun gitu ya, memberikan solusi. Memang tidak mendukung gerakan saya, tidak mendukung agar dihapuskannya skripsi, betul. Tapi saya suka dengan argumentasi dan logika yang dibangun kepada saya. Dan sebenarnya itu yang saya harapkan dari teman-teman semuanya. Namanya juga gertakan, jadi ini ditembak, digertak kepada seluruh mahasiswa, kepada akademisi, kepada dosen-dosen, pimpinan kampus yang ada di Indonesia. Jadi saya hentakkan, kira-kira gitu ya. Hapus itu skripsi gitu ya. Dan ternyata kan banyak sekali yang berkomentar, yang merespon gerakan ini. Meskipun saya baru sendirian ya, tampaknya belum begitu luas gitu. Jadi sebenarnya harapannya adalah kita berpikir ulang tentang kebijakan skripsi bagi mahasiswa S1 ini. Itu sih sebenarnya. Yuk, apa sih yang salah dari kebijakan skripsi ini? Itu loh kira-kira ya. Saya mengajak kita semua, dosen-dosen dan juga pimpinan kampus ini untuk berpikir ulang. Kenapa skripsi selalu menjadi kendala yang paling utama bagi kelulusan mahasiswa S1? Itu loh ya, saya mengajak merenung. Dan banyak sekali komentar ya seperti Mas ini, saya setuju. Skripsi itu sebenarnya merupakan ajang latihan bagi mahasiswa untuk berpikir ilmiah. Itu pertama. Terus yang kedua, untuk melakukan sebuah penelitian yang ilmiah juga, gitu kan? Pertama, cara berpikirnya ilmiah, terus yang kedua, dalam menentukan solusi atau bertindak, mereka juga menggunakan jalur-jalur ilmiah. Kan itu harapannya. Kalau memang harapannya seperti itu, kenapa kok tetap ini menjadi kendala yang utama bagi mahasiswa S1 untuk lulus? Kan itu pertanyaannya. Sampai-sampai banyak juga mahasiswa yang bunuh diri gara-gara skripsi. Atau sebenarnya mahasiswa S1 ini stres, bahkan kena mental, itu sebenarnya gara-gara skripsinya atau gara-gara dosen pembimbingnya? Kan itu pertanyaannya ya. Menurut saya yang salah bukanlah skripsinya. Saya setuju. Skripsi itu banyak sekali manfaatnya untuk mahasiswa S1, tapi harus diposisikan, diletakkan pada tempatnya. Itu sih menurut saya. Dan sudah banyak sekali kampus yang menerapkan skripsi hanyalah sebagai salah satu pilihan kelulusan, pilihan tugas akhir untuk syarat kelulusan. Di beberapa kampus sudah menerapkan ini. Sebagai ganti skripsi adalah publikasi. Ini yang saya menyayangkan ya, sebagai pengganti skripsi itu malah publikasi. Banyak sekali yang komentar publikasi itu lebih susah sebenarnya daripada skripsi, dan itu saya setuju. Seharusnya pengganti dari skripsi itu ya yang lebih mudah daripada skripsi. Gitu loh kira-kira ya. Kalaupun memang skripsi itu tetap mau diadakan, jangan dipersulit. Setiap mahasiswa, setiap manusia punya kemampuannya masing-masing. Kita punya standar dan mereka ada batasan kemampuan. Menurut saya,
batasan kemampuan lah yang dijadikan tolok ukur keberhasilan studi mahasiswa. Jangan disesuaikan standar kita. Apalagi standar setiap dosen beda-beda kan. Kalau udah berbeda-beda nanti terjadi yang namanya bentrokan antar dosen. Dan ini mempersulit kelulusan mahasiswa lagi. Itu loh kira-kira ya. Inti dari gerakan ini adalah kita yuk berpikir ulang, merenung kembali apakah kebijakan maupun penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ada di negeri ini sudah betul, sudah baik, dan betul-betul menuju kepada Indonesia Emas 2045. Kan itu yang perlu kita renungkan. Oke? Semangat selalu.